Jambi Al-Haris melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Agung Al-Falah, Kota Jambi. Warga binaan di lapas kelas 2 Jambi saat Idul Fitri meningkat. 6 hari gelaran Operasi Ketupat 2024, jumlah kasus kecelakaan di Provinsi Jambi menurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembali menjumpai Anda di Jambi hari ini, edisi Rabu 10 April 2024. Dan juga bertepatan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Minal aizin wa faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan saudara, selain 3 topik utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Nastasya Laga. Dan saya Hazar Akbar, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengenai informasi Jambi hari ini, saudara, menyambut Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, pemerintah Kota Jambi gelar karnaval pawai takbir keliling. Ini menjadi salah satu budaya dalam menumbuhkan akhlakul karimah dalam menyambut hari kemenangan setelah 1 bulan berpuasa. Pemerintah Kota Jambi gelar karnaval pawai takbir keliling dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah tahun 2024. Kegiatan itu menampilkan sejumlah mobil hias dengan konsep Idul Fitri dan menggembangkan takbir keliling Kota Jambi. Kegiatan ini menjadi salah satu budaya yang dilakukan setiap tahunnya dalam menumbuh kembangkan akhlakul karimah menyambut hari kemenangan setelah 1 bulan berpuasa. Karnaval ini dilepas langsung oleh PJ Wali Kota Jambi Sri Purwaningsi di kawasan Tugu Kerisi Ginjai pada Selasa malam. PJ Wali Kota Jambi mengatakan ini merupakan bentuk rasa syukur dalam menyambut 1 Syawal 1445 Hijriah. Karnaval takbir keliling juga diikuti oleh 11 kecamatan di Kota Jambi dan mendapat antusias dari masyarakat yang turut menyaksikan. Dari 11 kecamatan tadi sudah membuat kreasinya untuk mobil-mobil hiasnya dan sama-sama kita lihat tadi semuanya menarik gitu ya. Ini pengalaman pertama bagi saya melihat perayaan menyambut Hari Raya Idul Fitri di daerah, khususnya di wilayah Jambi dan di Kota Jambi ini. Selain menyemarakan takbir di Kota Jambi, karnaval ini juga menjadi salah satu wisata religi yang menambah syiar agama di setiap menyambut Hari Raya Idul Fitri. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Menyambut Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, ratusan anak-anak pesantren menggelar pawai takbiran keliling Kota Bangko. Penjabat Bupati Merangin Mukti melepas pawai takbiran Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah di depan kantor Diskominfo Merangin. Pawai tersebut diikuti ratusan anak-anak pondok pesantren di wilayah Kota Bangko. PJ Bupati bersama unsur Forkompinda Merangin membuka malam takbiran Idul Fitri dengan memukul beduk, diikuti Forkompinda Merangin dan Sekda Merangin Fajarman. Mengitari Kota Bangko dengan mengendarai kendaraan roda 4 dan roda 2 yang diiringi dengan pemukulan beduk serta lantunan takbir. Sementara pihak kepolisian mengatur arus lalu lintas di titik-titik rawan kemacetan agar kegiatan berjalan tertib dan lancar. Masyarakat Kabupaten Merangin dari berbagai penjuru kecamatan juga tampak memeriahkan malam takbiran Idul Fitri 2024. Mukti mengatakan, pawai takbiran ini dilakukan untuk menyambut Hari Raya Kemenangan bagi orang Muslim setelah 1 bulan melaksanakan puasa Ramadan. Berhasil meraih kemenangan dari peperangan yang besar, yaitu melawan hawa nafsu. Dalam kesempatan itu, Mukti meminta kepada masyarakat yang merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan berperan aktif bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban, sehingga Hari Raya Idul Fitri di Kabupaten Merangin berlangsung lancar dan berkesan. Tadi melepas membuka malam takbir
malam takbir diikuti dengan rangkaian takbir keliling yang diikuti oleh seluruh masyarakat Kabupaten Merangin dan tadi sudah terlepas. Mukti berharap melalui malam yang penuh syukur menjadi momentum untuk mempererat tali silaturahmi antar sesama umat muslim maupun umat beragama lainnya. Mengamalkan nilai-nilai Islam sebagai agama yang damai dan rahmatan lil alamin. Ramadan Cerbita Kasa, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, ratusan warga di Kecamatan Tebo Ilir menggelar pawai obor keliling menyambut Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Tak hanya orang dewasa, pawai obor itu juga diikuti oleh anak-anak. Beginilah suasana pawai obor keliling yang dilakukan warga Kecamatan Tebo Ilir dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Ratusan peserta yang terdiri mulai dari anak-anak hingga orang dewasa ini berjalan mengelilingi kampung bahkan ke jalan lintas Sumatera atau tepatnya di ibu kota Kecamatan Tebo Ilir. Tabuhan beduk maupun drum band dan gema takbir meramaikan malam takbir keliling. Pada malam takbiran, Kapolres Tebo beserta PJ Bupati Tebo turun langsung untuk memantau kegiatan malam takbiran yang digelar oleh sejumlah masyarakat. Kapolres Tebo AKBP Iwayan Arta Aryawan menjelaskan, malam takbiran menyambut Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah berlangsung aman dan kondusif. Nantinya ada kegiatan wilayah Kabupaten Tebo seperti safari mobil hias dan juga ada pawai obor. Jadi kegiatan tersebut juga kami sudah sampaikan bahwa sampai saat ini situasi masih dalam aman kondusif. Pada pengamanan malam Idul Fitri 1445 Hijriah, Polres Tebo mengerahkan ratusan personel yang tersebar di seluruh wilayah di Kabupaten Tebo. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Gubernur Jambi Al-Haris mengunjungi RSUD Raden Matahir untuk memberikan semangat dan bingkisan lebaran bagi para pasien pada malam 1 Syawal 1445 Hijriah. Tepat pada malam 1 Syawal 1445 Hijriah, Gubernur Jambi Al-Haris melakukan kunjungan ke Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir Jambi. Gubernur bersama sejumlah pejabat Pemprov Jambi mengecek secara langsung pelayanan kesehatan di rumah sakit tersebut saat malam takbiran. Gubernur mengatakan kunjungan ini dilakukan untuk memberikan semangat bagi pasien maupun keluarga yang harus berlebaran di rumah sakit lantaran sedang menjalani perawatan. Langkah tersebut sebagai wujud kepedulian pemerintah Provinsi Jambi agar sukacita lebaran juga bisa dirasakan masyarakat yang sedang kemalangan. Dalam kunjungan itu, Gubernur menyempatkan untuk menyapa sejumlah pasien di beberapa ruang perawatan. Selain itu, Gubernur juga memberikan bingkisan lebaran. Ke Rumah Sakit Raden Matahir ini untuk melihat kondisi pasien saat malam Idul Fitri. Dan sekaligus juga kita memberikan semacam tali asih lah pada mereka ya, karena mereka malam hari ini berbahan di rumah sakit. Kita berharap mereka juga merasa bahagia dilindungi oleh kami Pasida dan Pak Kesehatan pada Komisi Umum. Gubernur Al-Haris berharap kepedulian yang dilakukan pemerintah Provinsi Jambi saat malam takbiran akan memberikan motivasi bagi pasien untuk segera sembuh. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Polres Batanghari melakukan pengamanan pada malam takbiran Idul Fitri 1445 Hijriah. Untuk memastikan perayaan malam takbiran berjalan kondusif, Polres Batanghari menyiagakan 50 personel di setiap titik rawan kemacetan. Untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan dan hal yang tidak diinginkan saat malam takbiran, petugas kepolisian Resort Batanghari menurunkan 50 personil dari Satlantas dan Sabhara untuk bersiaga di setiap titik rawan kemacetan maupun kecelakaan. Titik pengamanan yang dijaga petugas diantaranya Simpang 4 Muara Bulian, Simpang BBC hingga kawasan Tapa Malenggang. Kasat Lantas Polres Batanghari Ibtu Agung Prasetyo mengatakan, petugas yang berjaga melakukan pengaturan lalu lintas di setiap persimpangan.
di mana salah satu titik fokus yakni mengawal kegiatan arakan takbiran yang dilakukan masyarakat. Upaya itu merupakan atensi langsung dari Polda Jambi untuk memastikan perayaan menyambut Idul Fitri berjalan kondusif dan lancar. Dijelaskan, jadi ada beberapa titik memang itu di setiap kecamatan di plotting oleh personil Polres maupun Polsek. Jadi masing-masing simpang, contohnya di Bulian sendiri yang ditempatkan di simpang-simpang untuk mengantisipasi kegiatan-kegiatan masyarakat takbir keliling sehingga mengantisipasi terjadi penumpukan dan akhirnya menyebabkan macet. Selain kepolisian, pengamanan malam takbiran juga melibatkan sejumlah petugas Dinas Perhubungan dan Satpol PP Batanghari. Pengamanan dilakukan untuk memberikan keamanan serta kenyamanan masyarakat dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Petugas kepolisian mengintensifkan patroli di kawasan pemukiman padat penduduk di Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi. Patroli itu dilakukan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan saat masyarakat mudik Lebaran. Untuk memastikan keamanan saat Lebaran Idul Fitri, Polsek Jambi Timur Kota Jambi mengintensifkan patroli pengamanan di kawasan pemukiman padat penduduk, khususnya rumah yang ditinggal mudik Lebaran. Satu persatu rumah warga yang ditinggal mudik dilakukan pemeriksaan dan pemantauan oleh petugas kepolisian. Selain memantau kondisi rumah, petugas kepolisian juga memberikan edukasi kepada masyarakat dan ketua RT agar turut membantu menjaga keamanan saat sebagian rumah ditinggal mudik Lebaran. Kapolsek Jambi Timur AKP Hardi mengatakan, patroli pengamanan ini akan rutin dilaksanakan hingga beberapa hari ke depan. Selain melaporkan ke RT setempat, masyarakat yang ingin meninggalkan rumah juga diminta untuk memastikan rumah terkunci dengan aman, mematikan aliran listrik dan kompor tidak menyala. Kami dari Polsek Jambi Timur sudah melaksanakan patroli biologis ke sejumlah RT maupun pos-pos kamling yang ada di Kecamatan Jambi Timur, yang bertujuan untuk menyampaikan kepada Pak RT maupun petugas kamling agar masyarakat yang melaksanakan mudik dapat memperhatikan keamanan daripada rumahnya. AKP Hardi minta masyarakat agar kembali mengaktifkan ronda malam di lingkungan RT selama libur Idul Fitri. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sarolangun memantau kegiatan masyarakat pada malam takbiran Idul Fitri 1445 Hijriah. Kapolres Sarolangun AKBP Budi Prasetya memastikan Kaptipmas berjalan aman dan lancar. Jajaran Forkompinda Kabupaten Sarolangun melakukan Zoom meeting bersama jajaran Kapolda Jambi di Posko Pelayanan Kota Sarolangun. Rapat Zoom meeting itu dilakukan untuk mengawasi pusat keramaian saat malam takbiran Idul Fitri 2024 di wilayah Provinsi Jambi. Usai melakukan Zoom meeting, tim gabungan yang terdiri dari personel TNI, Polri, dan Satpol PP melakukan patroli ke sejumlah titik yang terindikasi terjadinya kemacetan lalu lintas dan penumpukan kendaraan. Kapolres Sarolangun AKBP Budi Prasetya mengatakan, ada beberapa poin yang menjadi instruksi Kapolda Jambi saat malam perayaan Idul Fitri. Salah satunya, memantau takbir keliling yang dilakukan masyarakat agar tidak terjadi gesekan yang dapat menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Selain itu, pengamanan difokuskan di jalur lalu lintas yang berpotensi terjadinya kemacetan. AKBP Budi Prasetya menambahkan, pihaknya menyebar sejumlah petugas di beberapa titik yang rawan laka lantas dan kriminalitas. Upaya itu dilakukan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat saat malam takbiran Idul Fitri. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, situasi di Provinsi Jambi terpantau aman dan kondusif selama malam takbiran. Dan selama malam takbiran berjalan, tidak ada insiden yang ditemukan.
Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono beserta pejabat utama Polda Jambi menggelar rapat melalui aplikasi Zoom Meeting dengan Forkompinda Kabupaten Kota di pos pengamanan Lebaran Tugu Keris Selasa malam. Kapolda Jambi memantau langsung situasi di seluruh wilayah di Provinsi Jambi. Selain memantau situasi melalui Zoom Meeting, Wakapolda Jambi Brigjen Pol Edi Mardianto juga memantau situasi dengan menemui masyarakat di Tugu Keris. Hingga tengah malam, Kapolda Jambi memastikan situasi dan kondisi di Provinsi Jambi aman dan kondusif. Polisi memastikan tidak ada insiden ataupun konflik yang terjadi pada saat malam takbiran. Beliau langsung memimpin mengecek kesiapan para Kapolres yang dibantu dengan oleh instansi lainnya dari TNI, dari pemerintah daerah. Dan tadi para Kapolres telah melaporkan bahwa situasi secara umum di masing-masing kabupaten kota sampai malam hari ini dalam keadaan aman dan kondusif. Selama malam takbiran, personil disiagakan di sejumlah titik keramaian, salah satunya di Tugu Keris. Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Mulya mengapresiasi masyarakat dalam menjaga kondusivitas di Provinsi Jambi. Mulya berharap kondusivitas tersebut dapat terus terjaga di setiap perayaan keagamaan. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, sambut Hari Raya Idul Fitri, ratusan warga desa Kota Karang, Kabupaten Muaro Jambi menggelar pawai obor mengelilingi desa pada malam takbiran. Iring-iringan pawai obor ini bentuk rasa syukur dalam memeriahkan malam kemenangan. Beginilah suasana kemeriahan pawai obor yang dirayakan oleh umat muslim di desa Kota Karang, Kecamatan Kumpe Ulu, Kabupaten Muaro Jambi dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Ratusan warga bersama anak-anak begitu antusias membawa obor, melantunkan takbir sembari mengelilingi desa. Lantunan takbir ini sebagai bentuk rasa syukur warga masih dipertemukan dengan Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Salah seorang warga Burhan mengatakan kegiatan ini dalam rangka syiar dan memeriahkan hari kemenangan. Dengan pelaksanaan pawai obor tersebut, warga dapat mempererat silaturahmi antar sesama di tengah kesibukan sehari-hari. Jadi satu-satu ramai-ramai kita berkumpul gitu kan. Kalau udah ketemu sama teman-teman, kena wilayah kita ni luas kan. Jadi kena adanya pawai tarup ni, jadi tiap-tiap RT itu ada semua ngumpul di situ. Pawai obor ini sudah rutin digelar warga desa Kota Karang, Muaro Jambi. Kegiatan digelar tidak hanya menyambut Hari Raya Idul Fitri, namun juga digelar pada pergantian tahun dan Hari Raya Idul Adha. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Pejabat Bupati Sorolangun laksanakan sholat Idul Fitri 1445 Hijriah di Masjid As-Sultan. Informasi selengkapnya usai jeda, saudara, tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara, Anda masih setia menyaksikan kami di Jambi hari ini. Ya, saudara, Gubernur Jambi Al-Haris melaksanakan salat Idul Fitri di Masjid Agung Al-Falah Kota Jambi. Saling maaf dan memaafkan di Hari Raya Idul Fitri akan menjadi kekuatan dalam membangun hubungan yang harmonis antar masyarakat. Gubernur Al-Haris Rabu pagi melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Agung Al-Falah Kota Jambi. Dalam sambutannya, Al-Haris mengatakan, momentum Idul Fitri harus berdampak positif dalam penguatan hubungan silaturahmi setiap Muslim. Saling maaf dan memaafkan di Hari Raya akan menjadi kekuatan dalam membangun hubungan harmonis antar masyarakat. Selain itu, momentum Hari Raya Idul Fitri juga hendaknya dapat meningkatkan semangat umat Muslim untuk menjalankan ibadah yang sama saat bulan Ramadan.
Telah melaksanakan sholat Idul Fitri bersama-sama di Masjid Agung Al-Falah Jambi, dan tentunya semua kaum muslimin merayakan Idul Fitri pada pagi hari ini. Dan alhamdulillah cuaca juga cukup baik ya, mudah-mudahan amal ibadah kita bulan Ramadan dan hari ini Idul Fitri, insyaallah Allah sucikan hati kita, memaafkan sesama kita, saling mencintai, dan insyaallah hati kita kembali seperti kapas yang putih, yang bersih, dan insyaallah ke depan juga kita tetap disiplin seperti bulan-bulan sebelumnya. Usai salat, Al-Haris langsung berbaur dengan jemaah untuk saling maaf-memaafkan. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Penjabat Bupati Muaro Jambi Bahyuni Deliansyah bersama keluarga melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Agung Al-Abror. Setelah melaksanakan sholat Idul Fitri berjamaah, Bahyuni Deliansyah bersama rombongan melanjutkan kegiatan open house di rumah dinas Bupati. Warga Kabupaten Muaro Jambi antusias melaksanakan sholat Idul Fitri 1445 Hijriah di Masjid Agung Al-Abror Sengeti secara berjamaah. Turut hadir di tengah masyarakat penjabat Bupati Bahyuni Deliansyah bersama Ketua TPPKK Faradila Zahara serta unsur Forkompinda Muaro Jambi. Sholat Idul Fitri yang dimulai sejak pukul 8 pagi itu mengusung tema menggapai derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sambutannya, Bahyuni Deliansyah mengatakan, Idul Fitri harus dijadikan sebagai momentum yang bermakna, terutama dalam meningkatkan kualitas keislaman dan keimanan dalam kehidupan sehari-hari. Di hari kemenangan ini, Bahyuni Deliansyah mengajak seluruh masyarakat untuk saling maaf-memaafkan dan mempererat tali persaudaraan. Apa yang kita lakukan, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga saya sebagai pejabat bupati didampingi oleh Pak Sekda mendoakan seluruh masyarakat Muaro Jambi ke depan lebih baik lagi, lebih sehat lagi, dan lebih sejahtera. Kita sebulan penuh berjuang melawan hawa nafsu. Hari ini kita mencapai hari kemenangan, dan tentu kita berharap bahwa dengan hari kemenangan ini masing-masing kita bersih, suci, dengan semangat kebersamaan kita dapat membangun Muaro Jambi ini jadi lebih baik lagi ke depan. Usai menunaikan sholat, Bahyuni Deliansyah melanjutkan open house di rumah dinasnya. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara Bupati dan Wakil Bupati Batanghari melaksanakan salat Id di Masjid Al-Muazzabin, Kecamatan Muara Bulian. Idul Fitri diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan keimanan masyarakat Muslim. Bupati dan Wakil Bupati Batanghari bersama keluarga melaksanakan sholat Id di Masjid Al-Muazzabin atau yang dikenal Masjid Korpri Muara Bulian pada Rabu pagi. Setibanya di masjid, orang nomor satu di bumi serentak bergergam itu langsung berbaur di antara barisan saf jemaah lainnya sambil melantunkan takbiratul ihram jelang bersiap menunaikan ibadah sholat Idul Fitri. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif menyampaikan ucapan mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh masyarakat jika selama kepemimpinannya terdapat banyak kekurangan, serta beberapa program kerjanya yang belum terrealisasi secara utuh. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya sebagai pribadi maupun sebagai bupati dan Bapak Wakil Bupati Muhaji Bertia dan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Batanghari selama setahun ini, habis Idul Fitri tahun lalu dan ketemu Idul Fitri tahun ini, pasti ada salah, hilang, luput, lalai yang telah kami lakukan terhadap Bapak Ibu semua. Dengan kerendahan hati kami mohon maaf lahir dan batin. Muhammad Fadil Arif berharap Idul Fitri dapat menjadi momentum untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan masyarakat Muslim di Kabupaten Batanghari. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara penjabat Bupati Sarolangun bersama OPD dan masyarakat melaksanakan sholat Idul Fitri 1445 Hijriah di Masjid As-Sultan. Seluruh masyarakat diminta untuk saling maaf-memaafkan pasca pemilu 2024.
Pelaksanaan sholat Idul Fitri di Masjid As-Sultan diimami Ustadz Alamsyah Al-Hafiz, Bilal Muhammad Deni, dan Khotib Dr. Musbawi. Sholat Idul Fitri dilaksanakan pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Penjabat Bupati Sarolangun Bahril Bakri mengucapkan selamat Hari Raya 1 Syawal 1445 Hijriah kepada seluruh lapisan masyarakat di bumi sepucuk adat serumpun Peseko. Idul Fitri harus dijadikan momentum untuk introspeksi diri dan saling maaf-memaafkan. Bahril Bakri mengajak masyarakat untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan pasca Ramadan. Suci Ramadan, pemerintah daerah sudah melakukan beberapa kegiatan aktivitas. Pertama, kita bersafari Ramadan ke seluruh kecamatan. Kami membaginya kepada seluruh pejabat yang ada untuk turun di 11 kecamatan bersama Forkopimda. Sementara itu, Musbawi dalam khotbahnya meminta umat Islam untuk mengambil berbagai hikmah dalam perayaan Idul Fitri. Salah satunya, memberikan maaf lebih utama dari meminta maaf. Bahwasanya setidaknya ada 4 indikator daripada orang-orang bertakwa itu. Indikator pertama ialah alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, yaitu orang-orang yang senantiasa berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Ramadan yang mulia telah mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berinfak bersedekah. Pelaksanaan sholat Idul Fitri di Masjid As-Sultan diakhiri dengan kegiatan salam-salaman antara jemaah dan pejabat Bupati Sarolangun serta seluruh OPD di lingkup Pemkab Sarolangun. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, ribuan warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII Kota Jambi antusias mengikuti sholat Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah di lapangan X Bandara Labak Kota Jambi. Selain untuk saling memaafkan, Idul Fitri juga hendaknya menjadi momentum untuk mengintrospeksi diri dan silaturahmi. Seluruh dunia menunaikan sholat Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Tak terkecuali warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII Kota Jambi. Sejak pagi, warga LDII Kota Jambi antusias mendatangi lapangan X Bandara Lama untuk menunaikan sholat Idul Fitri secara berjamaah. Pembina LDII Kota Jambi sekaligus khotib sholat Idul Fitri Nur Hamid Hadi dalam khotbahnya mengatakan, selain untuk saling memaafkan, Idul Fitri juga hendaknya menjadi momentum untuk mengintrospeksi diri dan silaturahmi. Ini momentum yang baik bagi sesama kita, sesama umat Islam, sesama saudara, bahkan dengan masyarakat untuk bisa saling memaafkan untuk meningkatkan silaturahim. Itu saya kira hikmah yang paling pokok. Ketua Senkom Mitra Polri Rahmat mengatakan kegiatan itu terlaksana atas kerjasama Senkom Mitra Polri dengan masyarakat sekitar dan Angkasa Pura. Kerjasama yang erat dengan Mitra menjadikan Senkom Mitra Polri sebagai garda terdepan dalam membantu keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat saat Idul Fitri. Sebagai pelaksana untuk kegiatan ini dibantu dengan pihak Bandara Sultan Taha yaitu Angkasa Pura telah melaksanakan sholat Idul Fitri untuk keluarga besar Senkom Kota Jambi dengan masyarakat sekitar. Dan alhamdulillah ini berjalan dengan lancar. Nur Hamid Hadi mengajak warga LDII Kota Jambi untuk tetap meningkatkan ibadah meski bulan suci Ramadan 1445 Hijriah telah selesai. Yazid Santoso, TVRI Jambi melaporkan. Masyarakat Kota Jambi antusias melaksanakan sholat Idul Fitri 2024 di lapangan kantor Wali Kota Jambi. Sejak pukul 6 pagi, masyarakat berbondong-bondong datang untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Ribuan warga Kota Jambi memadati lapangan kantor Wali Kota Jambi sejak pukul 6 pagi untuk melakukan sholat Idul Fitri 1445 Hijriah secara berjamaah. PJ Wali Kota Jambi Sri Purwaningsi mengatakan, pemerintah Kota Jambi setiap tahunnya menyelenggarakan sholat Idul Fitri di lapangan kantor Wali Kota Jambi.
Selain untuk saling maaf-memaafkan, salat Idul Fitri secara berjamaah itu juga diharapkan dapat meningkatkan silaturahmi dan memperkokoh persatuan dan kesatuan masyarakat. Masyarakat harus turut aktif dalam membangun kota Jambi yang lebih baik. Hari ini hari Rabu tanggal 10 April 2024, saya sebagai PJ Wali Kota Jambi alhamdulillah bisa bersama-sama dengan seluruh perangkat daerah Kota Jambi dan masyarakat Kota Jambi melaksanakan sholat Idul Fitri di halaman Balai Kota Jambi. Usai sholat, Sri Purwaningsih langsung berbaur dengan jemaah untuk saling maaf-memaafkan. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Kakanwil Kemenak Provinsi Jambi maknai Idul Fitri sebagai hari kemenangan. Informasi penting dan menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini, Saudara. Ya, Saudara, kunjungan keluarga warga binaan di Lapas Kelas 2A Jambi saat Idul Fitri mengalami peningkatan. Para keluarga tahanan rela mengantri demi dapat bersilaturahmi dengan keluarga yang menjalani masa tahanan di lapas. Kunjungan keluarga warga binaan di Lapas Kelas 2A Jambi meningkat saat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Meski berdesak-desakan, namun tidak mengurungkan niat keluarga warga binaan untuk dapat bersilaturahmi dengan keluarga yang menjalani masa tahanan di dalam lapas. Secara bergantian, para keluarga yang akan masuk ke dalam lapas dilakukan pemeriksaan oleh petugas jaga. Selain memeriksa barang bawaan, petugas jaga juga memeriksa badan dengan alat detektor. Pemeriksaan itu dilakukan untuk memastikan tidak adanya barang yang dilarang masuk ke dalam lapas. Himbauan kepada seluruh keluarga yang akan membesuk di Lapas Jambi untuk mentaati peraturan yang berlaku. Ada rangkaian-rangkaian alurnya untuk diikuti sehingga bisa tertib, teratur, dan tidak ada hambatan dalam pelaksanaan proses layanan kunjungan. Selain itu, keluarga warga binaan juga diminta tidak membawa barang terlarang lainnya, seperti senjata tajam, barang elektronik, hingga narkotika. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Lapas Kelas 2A Jambi memberikan remisi Idul Fitri kepada warga binaan. Dan informasi selengkapnya saudara akan disampaikan oleh kontributor TVRI Jambi, Ashar Fatalangi. Halo, selamat sore Ashar. Berapa jumlah warga binaan yang menerima remisi pada Idul Fitri 1445 Hijriah ini, Ashar? Baik, selamat sore. Dapat saya laporkan dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jambi memberikan remisi atau pengurangan masa tahanan kepada sejumlah warga binaan di 11 lapas dan rutan di Provinsi Jambi. Pemberian remisi ini merupakan hak bagi warga binaan yang telah mengikuti serangkaian pembinaan maupun telah berlaku baik selama menjalani proses pembinaan di lapas maupun rutan di Provinsi Jambi. Salah satu yang turut melaksanakan remisi atau pengurangan masa tahanan yakni Lapas Kelas 2A Jambi. Pemberian remisi yang langsung diberikan oleh Kepala Lapas Kelas 2A Jambi ini dilaksanakan pada hari Rabu pagi tadi, di mana setelah melaksanakan sholat Id bersama warga binaan, Kalapas langsung memberikan remisi pengurangan masa tahanan kepada warga binaan di Lapas Kelas 2A Jambi ini sendiri. Adapun jumlah warga binaan yang mendapatkan remisi Hari Raya 1445 Hijriah tahun ini berupa sebanyak 1.029 orang warga binaan dan rincian 557 warga binaan kasus narkotika, 44 orang kasus korupsi, dan 228 orang kasus pidana umum. Dari 44 narapidana yang
terkena menjalani masa hukuman kasus tindak pidana korupsi itu sendiri, 20 orang diantaranya merupakan mantan anggota Dewan Provinsi Jambi yang saat ini sedang telah menjalani masa tahanan di Lapas Kelas 2A Jambi. Di mana Kalapas Kelas 2A Jambi, Yunus mengatakan dengan diberikannya remisi ini diharapkan warga binaan dapat memicu dan dapat melakukan peningkatan agar terus melakukan perilaku yang baik dan mengikuti serangkaian pembinaan yang ada di Lapas Kelas 2A Jambi secara khususnya. Kalapas juga berharap bagi warga binaan yang telah mendapatkan remisi untuk segera mengikuti serangkaian kegiatan agar kedepannya yang warga binaan belum mendapatkan remisi ikut terpicu melakukan perilaku yang baik di dalam lapas ini sendiri. Demikian. Dan juga Ashar, selain itu apakah di hari pertama Idul Fitri ini terjadi peningkatan terhadap dengan kunjungan keluarga terhadap warga binaan tersebut, Ashar? Ya, baik. Untuk kunjungan di Lapas Kelas 2A Jambi ini ada sedikit peningkatan bagi keluarga yang ingin mengunjungi warga binaan yang saat ini sedang menjalani masa hukuman. Setidaknya terpantau pada hari ini pukul 8 pagi tadi setelah melaksanakan sholat Id Idul Fitri, satu persatu keluarga warga binaan mendatangi Lapas Kelas 2A Jambi. Meski mengalami peningkatan, petugas Lapas Kelas 2 Jambi dengan memberikan pelayanan secara maksimal kepada keluarga binaan sendiri. Para keluarga yang akan masuk ke dalam lapas ini sendiri dilakukan pemeriksaan secara berkala guna mengantisipasi terjadinya barang-barang yang dilarang untuk masuk ke dalam lapas. Demikian. Terima kasih Ashar melaporkan langsung dari Lapas Kelas 2A Jambi. Terima kasih Ashar, selamat bertugas kembali. Sementara itu, saudara, setelah berpuasa selama 30 hari di bulan Ramadan, kini seluruh umat muslim di dunia menyambut hari kemenangan atau Idul Fitri, di mana di hari kemenangan dapat dinikmati dengan meningkatnya ketakwaan. Setelah berpuasa selama 30 hari di bulan Ramadan, kini tiba waktunya meraih kemenangan di hari Idul Fitri 1445 Hijriah. Bulan Ramadan sebagai bulan untuk menempah diri menjadi insan yang unggul untuk melahirkan manusia yang bertakwa. Sedangkan Idul Fitri merupakan hari kemenangan bagi seorang mukmin setelah berjuang memikul mujahadah melawan hawa nafsu. Hal itu disampaikan Kakanwil Kemenak Provinsi Jambi usai melakukan pemantauan hilal di rooftop Gedung Mahligai Bank 9 Jambi. Dijelaskannya, setelah melalui puasa, setiap pribadi akan bertambah takwanya. Hal itu akan terlihat dalam perilaku sehari-hari. Menurutnya, untuk meraih dan merawat ketakwaan bukanlah pekerjaan yang mudah. Butuh proses dan konsistensi. Untuk itu, kehidupan akan indah bila mampu meraih dan merawat ketakwaan. Ya, saya kira ini kan Idul Fitri ini harus kita maknai secara pribadi dan komunal ya. Secara pribadi kita telah melakukan ibadah puasa Ramadan sebulan penuh pada Ramadan ini. Tentu harapan kita yang pertama adalah ibadah kita itu diterima dan diridhoi Allah dulu. Sementara itu, Bunda Arnoli Sofani menjelaskan, setelah melalui bulan Ramadan ini, maka setiap iman dan takwa akan semakin meningkat. Idul Fitri itu adalah sebenarnya momen untuk memperbaiki diri kita, kualitas ibadah kita. Ketika kita sudah benar-benar menjalankan ibadah yang sudah diperintahkan Allah, maka di Idul Fitri ini kesempatan kita untuk menjadikan diri kita mempunyai kurikulum yang sudah diturunkan di bulan Ramadan, dan kurikulum itu kita jalankan, kita praktekkan, kita aplikasikan di bulan Syawal, di bulan 11 bulan yang akan kita jalani. Pada pemantauan hilal yang dilakukan Kanwil Kemenak Kota Jambi,
Meski sempat terkendala cuaca yang berawan, namun hilal tersebut jelas dan tampak berada di atas ufuk yakni 6 derajat. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, 6 hari gelar operasi ketupat 2024, jumlah kasus kecelakaan di Provinsi Jambi menurun. Informasi lainnya, saya saudara tetaplah bersama kami. Ya, saudara, Anda kembali menyaksikan kami di Jambi hari ini dalam segmen Mudik Asik 2024. Sementara itu, saudara, jumlah kasus kecelakaan di wilayah Provinsi Jambi mengalami penurunan selama 6 hari operasi ketupat digelar. Polisi mengklaim jumlah kasus kecelakaan pada arus mudik tahun ini menurun hingga 17% dibandingkan tahun lalu. 6 hari gelaran operasi ketupat 2024, jumlah kasus kecelakaan yang tercatat di Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi menurun. Berdasarkan data di Telantas Polda Jambi, jumlah kasus kecelakaan selama 6 hari gelaran operasi ketupat hanya 7 kasus laka lantas. Dari jumlah itu, 2 orang diantaranya meninggal dunia. Direktur Lalu Lintas Polda Jambi Kombes Pol Davi mengatakan, jumlah kasus laka lantas itu menurun hingga 17% dibandingkan tahun lalu. Menurunnya jumlah kasus laka lantas itu disebabkan kepadatan lalu lintas yang terjadi selama mudik lebaran. Untuk terus menekan angka kasus kecelakaan, Ditlantas Polda Jambi mulai fokus mempersiapkan penanganan arus balik. Lonjakan arus balik diprediksi terjadi pada hari Sabtu dan Minggu mendatang. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda, dan akhirnya saya Zain Akbar. Dan saya Anastasia Laga bersama seluruh keluarga besar TVRI Jambi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.